Muhammad dan Jibril dilaknati Paulus atau dikutuk Paulus. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 4953 buku 65 hadis nomor 475, kita ketahui Muhammad bertemu dengan Jibril dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Muslim. Hadisnya panjang sekali, jadi Anda silakan menuju ke sunnah.com dan tik saja nomor hadis yang saya sebutkan tadi, hadis Sahih Bukhari 4953 buku nomor 65 hadis nomor 475. Dari hadis di atas menunjukkan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Muhammad memperoleh wahyu dari Jibril. Menurut Islam dan Quran adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu yang menurut klaim Muslim sudah dirubah, tidak asli atau tidak sesuai dan sudah korup. Injil artinya kabar baik tentang Yesus Kristus, sehingga disebut Injil Kristus. Bagaimana dengan ajaran Kristus yang diajarkan Paulus? Karena Paulus begitu giat dan gigih memberitakan Injil Kristus, sehingga iblis tidak suka akan Paulus. Sehingga Paulus sering dikambing hitamkan dan dianggap residivis oleh umat iblis. Umat iblis sering menuduh Kristen ajaran Paulus. Ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Itu yang mereka benturkan. Tapi ketika diminta menunjukkan bukti mana ajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus Kristus, para pemfitnah ini tidak mampu menjawab dan menjelaskan tuduhan atau fitnahannya. Seperti biasa, andalan umat iblis adalah pakai jurus potong ayat atau memfitnah Paulus. Jadi ayat cuma diambil sepenggal tanpa membaca keseluruhan ayat itu sendiri, sehingga bisa dibelokkan fakta dan maknanya. Seperti di zaman Paulus, iblis mengganggu pekabaran Injil Kristus yang oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ayatnya yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Rasul Paulus hidup satu zaman dengan Yesus Kristus dan 600 tahun sebelum Muhammad dan Islam datang. Jadi Paulus lebih dulu ada sebelum Islam dan Muhammad datang. Dalam satu pasal, Paulus mengatakan, jika ada manusia atau malaikat dari surga sekalipun mengabarkan Injil yang lain di luar Injil yang diberitakan Paulus, maka terkutuklah dia. Paulus sampai mengulangi 2 kali kutukannya ini dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengecaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada seorang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Paulus mengulangi kutukannya sampai 2 kali jika ada pemberitaan Injil yang lain selain Injil Kristus. Jadi menurut Paulus, jika ada yang menggambarkan Injil yang lain selain yang diberitakan rasul-rasul Yesus Kristus, terkutuklah dia sampai 2 kali atau double kutuk. Dengan kata lain, Muhammad dan Jibril yang membawa ajaran lain yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus, terkutuklah mereka. Jadi Muhammad dan Jibril dilaknati Paulus sampai 2 kali. Muhammad adalah manusia, laknatullah menurut Paulus karena membawa ajaran lain. Itulah sebabnya orang Kristen tidak menerima ajaran Muhammad, sebab ia membawa ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Sebab bagi orang Kristen menurut Galatia 1 ayat 6-9 di atas, hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Jika ada ajaran lain atau Injil lain seperti klaim Muslim, justru sebaliknya Muhammad dan Jibril menerima kutuk ganda
oleh Paulus. Sudah pasti apa yang dibawa Muhammad lewat ajaran Islam adalah ajaran palsu bagi Kristen yang menerima kutuk ganda oleh Paulus. Yesus Kristus sudah di surga, dan dari surga ia menyertai umatnya, sedangkan Muhammad hanya manusia laknatullah menurut Paulus yang masih jadi bangkai dalam kubur, tunggu dibangkitkan Yesus Kristus dan dikirim ke neraka jahanam di akhir zaman karena membawa ajaran palsu yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Amin, amin, ya amin.